Selamat siang teman pabrik dan lapak, khususnya yang menggunakan aplikasi yang saya buat. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan sistem timbangan ini. Oke, sekarang kita hidupkan CPU-nya. Kameramen, tolong arahkan ke tombol CPU. Nah ini. Oke, saya cetekkan. Sudah hidup. Nah, tampilan awal dari sistem kita, dari aplikasi kita adalah seperti ini. Akan tertera dua menu, yaitu program timbang dan perbaikan program. Di sini saya tambahkan nomor HP saya, yaitu 085357897777. Tujuhnya 4 kali guys. Gunakan nomor HP ini apabila teman-teman ingin menghubungi saya ada permasalahan pada aplikasi ini. Pada aplikasi ini ada dua menu ya teman-teman ya, yaitu program timbang dan perbaikan program. Program timbang akan kita gunakan pada transaksi harian, bikin laporan, kemudian edit segala macam, dan ini akan kita gunakan pada program timbang. Sedangkan perbaikan program digunakan hanya sewaktu program terjadi kerusakan, misalnya akibat mati lampu mendadak gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kerusakan pada sistem teman-teman, tapi jangan khawatir, apabila terjadi kerusakan sudah saya siapkan sistem atau aplikasi untuk perbaikan secara mandiri. Oke, sekarang kita pilih program timbang. Akan saya tekan tombol enter. Lihat kursornya ada di menu A ya, program timbang. Kemudian saya tekan enter. Di layar akan menampilkan seluruh resiko dan tanggung jawab dari penggunaan aplikasi ini dibebankan pada pengguna aplikasi. Programmer tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun. Jika setuju, ketik Y. Oke, kita diminta untuk menekan tombol Y kalau setuju. Oke, kita tekan Y. Sudah menampilkan kode dan password. Jadi kursor berkedip pada kolom kode. Saya akan ketik 1, 2, 3, 4. Enggak, di layar saja kameramen. Di layar saja. Ya, saya sudah ketik 1, 2, 3, 4. Kemudian saya tekan enter. Kursor sebenarnya berpindah ke kolom yang sengaja saya tutup sehingga tidak terlihat berkedip, untuk menghindari jika ada orang melihat, agar aplikasi tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya akan ketik lagi 1, 2, 3, 4. Tetapi tidak tampil ya teman-teman ya. Ini sudah sebenarnya di input 1, 2, 3, 4 nya sudah. Saya tekan enter. Maka aplikasi akan memunculkan menu timbangan, data induk, laporan, sistem, dan keluar. Ini akan kita bahas satu persatu nanti. Pada setiap transaksi timbangan harian ini akan kita gunakan menu timbangan. Hanya tekan enter teman-teman dan muncul di layar. Inilah layar transaksi timbangan atau yang kita sering sebut dengan kamar timbang. Oke. Kita akan memulai menimbang mobil yang sudah antri dari tadi yang ada muatannya. Tolong mobil yang ada muatan beratnya naik. Oke, kita tunggu dia sampai stabil. Mungkin masih nambah beratnya. Oke, saya tanya, apakah mobil sudah ada di tengah? Sudah diam? Oke, sudah katanya, udah manggut. Di layar bawah tolong lihat kameramen. Ada menu-menu yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, dan F8. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jika teman-teman
memulai menimbang, pertama ini adalah mobil baru pertama kali dia masuk mobil itu. Kan mobil 2 kali ya akan timbang, akan 2 kali. Nanti kalau kita beli berarti kan ada beban dulu, ada muatan dulu. Nah, jadi kita pakai F2. Kemudian nanti dia kalau sudah kosong, nimbang lagi, nanti kita gunakan tombol F3. Karena ini baru dia pertama, masih ada muatannya, kita tekan F2. Nah, aplikasi menampilkan dan kursor mengarah ke nomor kendaraan, kita isi ya teman-teman ya, BE 1, 2, 3, 4 BE. Kita enter. Kursor akan bergerak di nama barang. Kita enter saja. Sistem akan menampilkan menu-menu daftar barang yang sudah kita input. Oke, saya pilih misalnya singkong. Kemudian kursor akan bergerak, berkedip di pengirim. Kita tanyakan pada supirnya, ini siapa gitu. Misalnya Jono, oke. Jono, jadi pengirimnya Jono. Kemudian saya enter dan akan berpindah ke transaksi. Transaksi, jika kita beli, barang itu beli, kita akan tumpuk dulu di lapak di tempat usaha kita inputkan angka 1. Sistem sudah menyediakan angka 1. Tapi kalau kita akan menjual, kita inputkan angka 2. Oke, ini sudah angka 1, saya tinggal tekan enter. Tadi berkedip seperti bled gitu sebentar ya teman ya. Itu tandanya sudah menyimpan. Oke, sekarang ini mobil yang ada isi tadi boleh keluar. Silakan keluar. Oke, kita tunggu sampai benar-benar keluar. Oke, lihat di layar sudah 0, kemudian di indikator sudah 0 teman-teman. Mungkin kalau masih ada mobil yang ada muatan, masuk lagi. Yang ada muatan, mobil beratnya 3 ton 700 ya. Ini udah stabil. Kita tekan F2 lagi teman-teman. Nah, kita seperti tadi, kita inputkan nomor kendaraannya, misalnya BE 3333 BA. Oke, ini kita enter. Oh, ternyata kita ini kan belinya sawit ya teman-teman ya. Kita tekan yang sawit. Oke. Kemudian pengirimnya Tony. Wah, Tony. Karena kita beli, ya sudah kita biarkan angka 1, enter. Nah, terjadi kedip lagi, bled gitu sebentar. Tadi ada pesan, data telah disimpan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah penyimpanan seperti ini, mobil boleh keluar. Silakan mobil keluar. Oke teman-teman, kita tunggu. Mungkin sebentar lagi mobil kosong sudah akan datang. Oke, silakan masuk mobil kosong. Oh, mobilnya kecil rupanya teman-teman, cuman 1 ton 60. Oke, karena ini timbang kedua dari mobil yang tadi sudah bongkar, maka kita akan tekan F3. Oh iya teman-teman, tadi kan kita 2 kali membeli ya, jadi ada 2 kali nimbang tadi kita. Jadi ada mobil berat, ada 2 yang ada isinya. Nah sekarang kita disuruh memilih, kita tanyakan mobil yang mana itu tadi. Oh, ternyata mobil yang pertama teman-teman sudah selesai bongkar, yaitu BE 1234 BE. Oke, tinggal di enter teman-teman ya. Tapi kalau bila teman-teman ternyata yang sudah bongkar duluan adalah yang BE 333, ya kita pilih yang 33. Tapi karena ini yang datang di timbangan adalah BE 1234 BE, maka kita tekan enter di BE 1234 BE. Oke, kita enter. Nah, kursor akan berpindah ke ongkos bongkar. Ongkos bongkar itu biasanya per kilo teman-teman. Kita masukkan ongkos bongkar 10. Ini biasanya di lokasi sih beda-beda. Ada yang 10, ada yang 15. Oke, kita isikan 10 rupiah per kilonya. Oke, ini refaksi atau potongan.
Ini ya teman-teman, kalau singkong sekarang sesuai di lokasi masing-masing saja, tapi rata-rata sekarang sudah di 22% ya teman-teman ya. Kalau ada koma ya tinggal dikasih koma, titik, koma, begitu ya teman-teman ya. Kalau mau koma 5 atau koma 6 silahkan disesuaikan. Enter. Kursor akan berkedip ke harga per kilonya. Kursor akan berkedip ke kolom harga per kg-nya ya teman-teman ya. Kita isi misalnya harga sekarang yaitu Rp1.285 per kilo. Oke, kita enter. Nah, tadi ada berkedip, data telah disimpan. Artinya data kita sudah disimpan oleh sistem. Coba kita hidupkan printer. Semestinya dari tadi duluan kita sudah menghidupkan printer teman-teman. Tapi ini terlambat, nggak apa-apa, mudah-mudahan mau dia. Untuk mencetak teman-teman, coba lihat di sini ada F8 cetak di paling pojok. Kita tekan tombol F8. Nah ini teman-teman, tombol F8 kita tekan. Ya, dia mencetak. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman ingin mencetak ulang juga nggak apa-apa. Kita cetak ulang. Kita masukkan dari atas. Begini kertas. Masukkan. Karena dia terlalu tebal tadi. Ini ada 2 rangkap. Oke. Saya akan coba ulang. Biar teman-teman melihat dari proses memasukkan kertasnya. Kertasnya agak lecek. Mudah-mudahan dia mau ditarik. Karena kertasnya agak lecek teman-teman ya. Coba. Seharusnya dia narik sendiri. Tekan sedikit. Nah, dia sudah narik. Oke. Sudah dia narik. Kita tekan F8. Dia mencetak. Ya. Ini teman-teman. Lihat. Hasil cetaknya. Jadi notanya sebaiknya teman-teman menggunakan kertas NCR ya yang ada rangkap 3-nya. Yang tipis tapi bisa ada kopinya. Oke. Ini sudah selesai kita proses menimbang satu mobil. Silahkan mobil yang tadi yang kosong tadi turun. Silahkan supirnya kemana? Oke. Yes. Oke, sudah kok 0. Di layar 0 dan di indikator juga 0 ya teman-teman ya. Kita tunggu mobil antrian kedua. Sudah bersiap-siap. Mobil kosong naik. Wow, tepat. Mobil kosong 2 ton ya teman-teman ya. Oke, karena ini mobil kosong sudah yang timbang kedua kalinya dari satu mobil tadi, kita tekan F3 lagi. Akan ditampilkan daftar kendaraan-kendaraan yang ada yang sudah pernah timbang. Ternyata kan ini masih hanya satu yang belum timbang kedua. Maka dia munculkan cuma satu. Kita langsung tekan enter. Seperti tadi kita isikan ongkos bongkarnya Rp10. Enter. Refaksi atau potongan 20%. Enter. Harga 1.250. Enter. Berkedip, data telah disimpan. Kemudian kita masukkan kertas untuk mencetak. Jangan lupa teman-teman ya. Kita masukkan kertas untuk mencetak. Nah, kita tekan F8. Tuh, lihat ya, sudah mencetak. Oke, ini teman-teman hasilnya. Ya. Di sini sudah ada harga bersihnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung lagi. Nah, ini harga kotornya, kemudian dikurangi ongkos bongkar, kemudian ketemu harga bersihnya sudah ya teman-teman ya. Jadi sangat praktis aplikasi ini. Oke, setelah itu misal kita hari ini sudah tutup teman-teman. Sudah tidak nimbang lagi. Untuk kembali ke menu awal kita tekan
Escape. Oh ya, mobilnya turun dulu teman-teman. Turunin. Halo supir, turun dulu. Oke, sudah 0 ya teman-teman ya. Sudah. Kita tekan escape. ESC. Ada tombol ESC di pojok kiri atas. Oke, kembali ke menu. Nah, ini kita sudah mau tutup buku nih. Misalnya jam 12 malam misalnya. Nah, ini ada laporan teman-teman ya. Kita mulai belajar bikin laporan. Ini tanggalnya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa silahkan teman-teman atur. Saya sesuaikan dengan hari ini aja. 1, 2. Nah, jadi sudah saya enter 2 kali ya teman-teman ya. Kemudian saya enter pada kolom barang. Nah, ini akan tampil barang apa yang akan kita cetak. Oh, saya akan cetak semua. Saya pilih singkong. Kemudian saya enter lagi. Akan saya pilih sawitnya. Jadi dari singkong dan sawit semua saya akan cetak. Pengirimnya dari kosong saya enter, kemudian sampai ZZZ. Jadi dari nggak ada nama sampai ZZZ semua artinya saya cetak. Oke. Kemudian transaksinya. Kalau dia angka 1 maka dia beli, jika dia 2 dia jual. Oke, kalau gitu saya dari beli sampai yang kejual juga saya mau cetak. Jadi 1 dan 2. Oke, saya enter. Saya nggak mau cetak ke printer dulu lah. Nggak mau. Karena saya belum masukkan kertas. Nanti teman-teman masukkan aja. Gampang itu. Saya pilih di layar aja. Saya enter. Dan akan tampil teman-teman. Sudah dikelompokkan. Singkong ada sekian. Sawit ada sekian. Dan ini dia. Ini teman-teman ya. Harga bersihnya sudah. Harga kotornya sudah. Berat bersih. Potongan. Refaksi. Berat kotor, timbang 1, timbang 2. Komplit teman-teman dan sangat mudah untuk dibaca. Ya teman-teman ya. Oke. Begitu cara membuat laporan. Dan kalau teman-teman ingin mencetak ke printer ya tinggal pilih printer saja. Dan masukkan kertas ke printer. Sudah. Sangat mudah teman-teman. Bisa telepon saya kalau masih kurang jelas. Oke teman-teman, sekarang kita akan menggunakan sistem. Apa sih menu yang ada di sistem? Oke, saya enter. Indeks ulang ya. Indeks ulang ini berfungsi untuk mengurutkan lagi data-data yang sudah ada. Ini agar mempercepat kerja sistem. Kita coba. Kita enter. Nah, itu sebentar. Jadi data kita karena masih sedikit, maka dia cepat selesai. Sudah selesai dia mengurutkan data. Kemudian ada hapus data. Ini teman-teman ya, kita misalnya enter. Data dihapus sampai tanggal. Wah, saya pengen hapusnya sampai tanggal, misalnya sampai tanggal 30 gitu ya. 28 lah ya. Saya mau hapus sampai tanggal 28 bulan 5 2023. Enter. Kemudian semua data kemarin akan dihapus. Anda yakin ya atau tidak? Saya yakin. Saya tekan Y. Maka saya tekan enter. Oke teman-teman ya. Coba kita buktikan sekarang di timbangan. Nah, data sudah bersih lagi. Nggak ada data lagi dia. Karena kita sudah hapus. Oke, kita masuk ke sistem lagi untuk melihat menu yang lain. Tadi kita sudah indeks ulang sudah, hapus data sudah, kemudian ubah nomor. Nah, saya enter di ubah nomor. Karena kita tadi memiliki sudah 3 kali percobaan ya menimbang, maka data tadi nomornya sudah sampai di 3. Kalau kita sekarang sudah hapus, hendaknya kita masukkan mulai dari angka 1. Kita ketik angka 1 lalu kita enter. Sudah teman-teman ya. Maka kita buktikan lagi sekarang ke timbangan. Enter. Maka di sini kalau kita tekan tombol F2, maka yang muncul adalah 00001. Karena kita sudah ubah nomornya tadi angka 1. Oke teman-teman, saya tekan escape lagi untuk kembali ke menu. Oke, kembali saya tekan kursor panah ke kiri dan ke kanan. Saya ke sistem lagi.
Saya mau lihat-lihat menu apa yang ada di sini. Oh ya, tadi kita ubah nomor, sekarang kita ubah tanggal, teman-teman ya. Ubah tanggal. Tek. Nah, di sini current date is Tuesday ya. Tanggal ya di sini. Ini yang pertama adalah mon ya. Mon itu bulan. Kemudian DD itu day tanggal, YY itu years, itu tahun. Jadi ini bulan dulu diketik, baru tanggal, baru tahun. Itulah cara mengisi tanggal. Oke, saya akan masukkan bulannya dulu ya, bulan 05. Misal begitu. Kalau hari ini bulan 5, di sini dimintanya minus ya teman. Kita ikutin minus. Tanggalnya sekarang misalnya tanggal berapa ini? Tapi ini kan benar tanggal 25. Ya udah saya ketik 25 karena ini memang benar tanggal 25. Kemudian setelahnya itu kita kasih lagi minus sesuai permintaan sistem. Tahunnya benar juga 2023, udah kadung benar ya udah 2023. Enter ya teman-teman. Oke, berarti tanggal sudah terubah. Kemudian begitu juga jam. Jam bisa kita ubah, tapi formatnya di sini jamnya dulu teman-teman, baru menit, baru detik. Oke. Jamnya sekarang jam 16 ya, jam 4 sore itu 16 ya teman-teman. Oke, 16. Kemudian titik 2. Beda kalau tadi tanda minus, sekarang titik 2. Tekan shift, kemudian tekan tombol titik 2, kemudian 04. Kemudian shift lagi tekan tombol titik 2, kemudian detiknya misalnya 50. Oke, itu abaikan yang di belakang, tinggal enter. Sudah selesai. Kemudian nomor HP teman-teman. Nomor HP sesuaikan saja dengan teman-teman. Silakan 0853 blank 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 blank. Isi sesuai dengan nomor HP teman-teman. Kemudian ditekan enter. Selesai. Setelah itu teman-teman bisa ESC, tombol ESC untuk keluar menu, enter. Oke, ini selesai. Kalau kita mau keluar, kita geser ke arah keluar, kemudian kita tekan enter, maka kita akan kembali ke menu awal. Begitu ya teman-teman. Setelah ini teman-teman bisa matikan CPU-nya, tidak perlu shutdown seperti menggunakan Windows, tinggal tekan tombol powernya, cabut listriknya, selesai teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih, dadah.